Nah ini gitu ya, itu bisa difasilitasi dengan e-learning untuk memperluas akses tadi. Yang pertama adalah akses ke bahan pembelajaran. Pada saat kita kuliah, itu biasanya kita punya bahan materi yang disampaikan. Itu adalah satu nilai gitu ya, satu value. Nilai ini kemudian gitu ya, kita sampaikan dengan paparan seperti ini. Mahasiswa kemudian bisa menyimak. Tapi kemudian selesai dari menyimak tadi gitu kan, mahasiswa kemudian putus gitu ya. Untuk dapat bahan tadi, maka mahasiswa kemudian antri di depan Bapak dan Ibu sekalian untuk meminta bahan file. Bapak dan Ibu punya waktu tambahan gitu kan untuk mengopikan file. Kemudian juga mahasiswa juga kadang-kala ada yang baca, ada yang juga tidak. Tapi seringkali mahasiswa itu lupa, tidak baca lagi gitu kan. Itu persoalan pertama. Yang kedua itu adalah menyediakan akses ke interaksi pembelajaran itu sendiri. Ketika kita misalkan mengerjakan soal, seringkali itu adalah masa-masa atau saat-saat gitu ya, mahasiswa menemukan persoalan-persoalan terkait dengan pemahaman terhadap materi. Nah, kalau misalkan interaksi kita hanya terbatas di kelas saja, tentu saja ini akan membuat mahasiswa tadi, nanti sajalah kalau ketemu dengan temannya atau ketemu dengan dosennya untuk saya tanya. Akses ke interaksi ini kemudian bisa dikurangi gitu ya, atau bisa dioptimalkan dengan e-learning ini. Yang ketiganya adalah akses kepada soal-soal gitu ya. Bapak Ibu sekalian gitu ya, salah satu kriteria, salah satu cara kita untuk dapat memahami bagaimana proses penyerapan materi oleh siswa itu ada memberikan soal dan ujian. Persoalan di sisi dosen itu adalah ketika kita memberikan soal, maka kita harus memeriksa dan memberikan feedback gitu ya. Kalau untuk jumlah mahasiswa sedikit, 20, 30 atau 40 orang, gampang lah, setiap ada kuis kita bisa langsung periksa. Tapi kalau jumlah mahasiswanya sudah 80, 100, 200 dan seterusnya gitu ya, itu menjadi persoalan sendiri. Nah, disinilah peranan dari e-learning gitu ya, di mana LMS yang saat ini ada itu sudah mendukung sekian banyak tipe soal yang nantinya kita bisa berikan kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa mengerjakan soal tadi, kita tinggal dapat hasil reportnya. Dan keuntungannya adalah Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu nanti masuk ke kelas gitu ya, kita berikan pretest sebelum mahasiswa masuk, kita akan punya gambaran tingkat daya serap mahasiswa gitu ya, yang sudah belajar sebelumnya di rumah itu sejauh mana. Dan di sana kita akan ketahuan gitu ya, kita dapat mengetahui bagian-bagian atau poin-poin mana yang masih sulit dicerna oleh mahasiswa. Sehingga ketika kita di kelas, kita tinggal sampaikan bagian-bagian yang menurut mereka itu kesulitan. Ini akan lebih optimal pembelajarannya. Dengan demikian, kalau tidak ada kegiatan atau tidak ada persoalan yang dihadapi mahasiswa atau mahasiswa sudah dianggap bisa semua gitu ya, ya kita tinggal kelasnya dismiss gitu ya. Nah, tinggal kita atur bagaimana prosesnya, bagaimana caranya supaya kelas yang tadi dismiss tadi gitu kan itu bisa dihitung di absensinya. Karena strategi yang kami lakukan di ITB itu adalah pengurangan jam atau waktu perkuliahan. Oke, ini ada akses ke bank soal dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini memang 3 komponen utama e-learning itu bisa sangat bermanfaat gitu ya. Nah, penerapan e-learning sendiri gitu ya. Kami saat ini sedang menganalisa bahwa konsep e-learning yang paling cocok, paling tepat diterapkan untuk jumlah mahasiswa yang sangat banyak itu adalah self-paced learning. Jadi Bapak dan Ibu dosen cukup menyiapkan bahan materinya dari PowerPoint, kemudian ditambahkan narasinya, kemudian dikompil menjadi satu bagian paket materi atau juga standar SCOM-nya, diuploadkan gitu ya. Di sana dilengkapi dengan kriteria kelulusannya, kemudian soal-soal yang bisa mengukur tingkat pemahaman materi dari siswa. Uploadkan gitu ya. Nah, biarkan mahasiswa untuk mengakses bahan materi aja tadi gitu kan kapanpun dimanapun. Tinggal ketika mereka sudah siap gitu untuk ujian, kita ajak mereka hadirkan di suatu tempat untuk tes. Itu bagian self-paced learning. Yang kedua itu adalah blended learning gitu ya. Yaitu teknologi atau bahan materi itu kita gunakan atau e-learning kita gunakan untuk mendukung pembelajaran tatap muka atau klasikal. Sehingga dengan konsep blended learning ini gitu ya, itu akan ada 14 topik atau 14 minggu sesuai dengan rangkaian pembelajaran yang Bapak dan Ibu susun sesuai dengan semester yang berjalan gitu ya. Jadi bahan materi, kemudian soal, kemudian juga interaksi itu kita sediakan secara online, tapi klasikal itu tetap berjalan. Itu yang disebut dengan blended learning. ITB saat ini sudah ada sekitar 1000 mata kuliah yang penyampaian materinya sudah dual mode seperti ini, blended learning. Yang ketiga itu adalah virtual classroom gitu ya.
Ini merupakan metode atau pemanfaat teknologi untuk menyampaikan synchronous communication. Jadi kita seperti mengajar di kelas terbuka seperti ini dengan mahasiswa semuanya online dan kita bisa berinteraksi full. Nah, kalau ini itu bebannya itu ada di sisi teknologi karena kita harus menyiapkan perangkat gitu ya untuk bisa berkomunikasi secara sinkronus. Secara langsung gitu kan dengan mahasiswanya. Semakin banyak mahasiswanya, beban bandwidth akan semakin besar gitu ya. Tapi ketiga hal ini sangat mungkin untuk kita jadikan sebagai pilihan ketika Bapak dan Ibu nantinya merancangkan proposal untuk pengembangan pembelajaran e-learning di Universitas Telkom gitu ya. Oke, 3 komponen e-learning gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita sering terpaku bahwa namanya e-learning itu ngomongnya adalah berbicara tentang teknologi. Padahal sebenarnya e-learning itu kaitannya itu ada di sisi konten dan di sisi instructional design. Ini 2 komponen yang sangat penting dan saat ini yang paling memiliki kompetensi di bidang kedua hal ini adalah dari Bapak dan Ibu gitu ya. Karena setiap hari kemudian Bapak dan Ibu sudah secara praktikal gitu ya, best practice-nya mengajar, ini semua sudah dimiliki gitu. Teknologi itu hanya menjadi media, hanya menjadi alat atau wadah untuk kita bisa menyampaikan gitu ya. Yang tadinya harus langsung ketemu dengan dosennya, nah kemudian dengan adanya teknologi ini gitu ya, kita bisa pilih moda-moda teknologi yang bisa lebih fleksibel gitu ya. Oke, kemudian penerapan e-learning sendiri sudah disampaikan tadi gitu ya. Secara institusi e-learning dibutuhkan untuk bisa membangun portofolio institusi itu sendiri gitu ya. Di mana saat ini gitu ya, kasus kami di ITB gitu ya, ternyata kita itu memiliki konten-konten yang cukup bernilai. Konten-konten yang ada gitu ya, hasil rekaman bahan pembelajaran atau juga diskusi ilmiah gitu ya para pendahulu di ITB. Gitu ya. Itu ada videonya. Tapi jumlahnya saat ini hanya sangat sedikit ya. Paling ada 10, 20 sampai dengan 50. Bayangkan gitu ya, setiap dosen yang mengampu atau yang hadir di institusi itu ada 1000 orang gitu ya. Setiap tahunnya kita memproduksi satu konten per dosennya gitu ya, maka seharusnya kita akan memiliki 1000 konten yang itu siap untuk dipublikasikan. Itu sangat banyak sekali gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu tidak kita lakukan. Akhirnya apa? Historis dari universitas atau perguruan tinggi tadi itu akan hilang dengan sendirinya. Kita cari dokumennya gitu ya, di tempat-tempat yang seharusnya ada ternyata tidak ada. Nah, dimulai dengan sekarang ketika kita mulai menerapkan e-learning, maka harapannya nanti gitu ya, 10 tahun kemudian gitu ya, ada mahasiswa anak cucu kita barangkali itu akan melihat bahwa pada tahun sekian ada dosen yang menyampaikan materi-materi yang saat ini ternyata masih valid dengan kondisi yang ada. Dan itu Bapak dan Ibu sekalian akan melihat nama Bapak dan Ibu itu di sana. Itu kebutuhan dari institusi. Yang kedua itu adalah kebutuhan dari dosen. Saat ini gitu ya, kita sangat sulit untuk menghitung performa atau kinerja. Karena apa? Recordingnya itu tidak ada. Akibatnya, ketika Dikti meminta untuk portofolio, ketika Dikti minta untuk sertifikasi, ketika Dikti untuk SIP KD dan seterusnya, kita kelimpungan, harus mencari dokumen, harus mencari surat dan lain-lainnya gitu ya. Padahal media ini itu bisa kita jadikan satu alat, tinggal kita rekap datanya, hasilnya keluarkan dalam format Excel, tampilkan atau serahkan gitu. Selesai gitu. Dosen cukup mengajar, tapi mengajarnya tersistematis seperti ini. Nantinya gitu kan untuk kebutuhan portofolio dan lain-lainnya datanya lengkap gitu. Jadi tidak usah lagi gitu kan pusing-pusing. Yang ketiganya adalah kebutuhan mahasiswa itu sendiri gitu ya. Karena mahasiswa yang memang harus lulus belajar. Tapi penggunaan e-learning di sisi mahasiswa itu sangat tergantung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu memilih media ini, mahasiswa akan ikut. Tapi kalaupun tidak gitu ya, mereka juga abai-abai saja. Jadi disinilah memang kita perlu untuk mendefinisikan kira-kira bagian-bagian mana yang akan menjadi penting gitu kan untuk bisa menjadi alasan e-learning diterapkan. Oke, terus peranan teknologi sendiri gitu kan itu menjadi alat bantu. Jadi Bapak Ibu sekalian, teknologi hanya bisa digunakan kalau teknologi tadi itu memenuhi kebutuhannya gitu ya. Tetapi seringkali kita lupa kebutuhan untuk pemanfaatan teknologi itu apa gitu. Nah, di sini gitu kan dijelaskan gitu ya. Ada gambaran bahwa siswa itu butuh admission, dosen kemudian butuh interaksi, kemudian juga mahasiswa butuh pembelajaran. Yang pentingnya adalah tujuan pembelajarannya itu sendiri. Dan di sini Bapak dan Ibu memiliki peranan yang sangat penting gitu ya, yaitu menetapkan seorang itu lulus tuh karena apa. Kriteria lulusnya apa, kriteria tidak lulusnya juga apa.
Jangan sampai gitu kan pada saat awal akhirnya kita subjektif. Oh ini sering rajin dan seterusnya, tapi tidak diukur dari hasil pembelajaran yang diikuti oleh si mahasiswa itu sendiri. Dan kenyataannya memang seringkali terjadi seperti itu.